Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silahkan saya buka pintu saya, jam berapapun. Kalau ada hal yang besar, yang mungkin ada perlu dukungan politis, saya bisa sampaikan, oke, jalan terus, saya di belakangmu. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sedikit keras mengingatkan Pertamina dan PLN yang dilihatnya lambat dalam mengambil keputusan. Ia menekankan tentang pentingnya transisi energi dan investasi yang perlu ditindaklanjuti oleh kedua perusahaan BUMN tersebut. Mantan Wali Kota Solo ini melihat begitu banyak investasi yang ingin masuk ke PLN dan Pertamina hanya disebabkan terhalang oleh proses birokrasi yang panjang. Jokowi juga menyinggung tentang kemajuan pembangunan kilang Tuban yang masih lambat karena terkendala dengan pembebasan lahan. Padahal menurut Jokowi, banyak investasi yang sedang antri ingin masuk ke Pertamina dan PLN. Tapi ruwetnya birokrasi membuat semuanya jadi lambat. Saya ini orang lapangan, saya kadang ingin marah, kata Jokowi dalam rapat pengarahan yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi yakin hal yang menyulitkan tersebut dapat dibuat mudah jika pekerjaan PLN dan Pertamina mau bekerja lebih profesional. PLN dan Pertamina sudah sangat terbuka untuk mencari partner investor bagi proyek yang sedang berjalan, sehingga tidak akan memperlambat jika semua syarat sudah terpenuhi. Menurut Jokowi, saat ini suplai energi batu bara di Indonesia mencapai 67%, disusul minyak 15% dan gas 8%. Ia merujuk pada pembahasan dalam pertemuan negara G20 dan pertemuan tentang perubahan iklim di COP26 yang untuk kedepannya menyarankan diberhentikannya energi fosil. Presiden menekankan peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. Pertamina dan PLN harus menggunakan waktu sebaik-baiknya guna memperkuat fondasi menuju transisi energi. Ini yang harus disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu, lanjut Presiden. Saat ini sejumlah perusahaan Indonesia masih menjalankan penggunaan batu bara yang besar sekali. Salah satunya PLN. Memang kata Jokowi bahwa transisi energi ini tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. Minyak dan gas mau tidak mau akan terkena imbas jika semua mengarahnya ke mobil listrik. Dan dapat dipastikan pengalihan ini akan segera dimulai di Eropa dan negara lain. Makanya Indonesia harus bersiap-siap. Misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya. Karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN untuk listrik terserap semua, sehingga impor minyak di Pertamina jadi turun. Presiden Jokowi mengatakan, dunia cepat mengalami perubahan, sehingga rencana besar yang tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, ia berharap agar kesempatan investasi dari luar harus terbuka seluas mungkin. Gol besarnya adalah negara akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran. Sudah sekian puluh tahun Indonesia tidak bisa menyelesaikannya hanya karena problem impor minyak sangat besar. Apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat mempengaruhi mata uang Indonesia.
Makanya Jokowi meminta setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya bagi PLN. Tarifnya seperti apa? Dan bagi Pertamina, premium dan LPG seperti apa? Dia ingin semua disampaikan transparan dan terbuka apa adanya. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Presiden Jokowi meminta Komisaris Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta direksinya melapor jika membutuhkan dukungan politik dalam menjalankan sebuah penugasan. Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silakan. Saya buka pintu saya jam berapapun. Kalau ada hal besar yang perlu dukungan politis, saya di belakangmu, kata Jokowi. Sebagaimana video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden yang disadur populis.id. Selanjutnya Presiden mengingatkan agar setiap rencana dan penugasan yang diberikan segera dilaksanakan. Rencana yang telah disepakati jangan lagi diulur-ulur waktunya. Oke, sedikit saya jelaskan apa itu energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dari masa prasejarah yang tertimbun tanah selama berjuta-juta tahun berubah bentuk. Tumbuhan berkayu berubah menjadi batu bara. Hewan-hewan kecil berubah menjadi minyak bumi. Energi ini diubah menjadi energi panas, cahaya, atau kinetik. Kita menggunakan energi fosil untuk berbagai keperluan. Batu bara digunakan untuk bahan bakar industri. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi memang digunakan menjadi bahan bakar di seluruh dunia. Tak heran, negara yang memiliki sumber minyak bumi akan menjadi negara yang kaya. Di negara kita, jumlah energi fosil sangat berlimpah. Sumber batu bara dan minyak bumi ditemukan di banyak daerah. Energi fosil memberikan banyak penghasilan kepada negara kita selama bertahun-tahun. Namun, makin lama jumlah energi fosil akan berkurang, bahkan bisa habis. Bayangkan saja, untuk dapat berubah menjadi sumber energi diperlukan waktu berjuta-juta tahun. Sedangkan untuk menghabiskannya hanya diperlukan beberapa hari. Kalau kita menggunakan energi fosil lebih banyak dari persediaan, suatu saat nanti persediaannya akan habis. Nah, Presiden Jokowi lebih berpikir masa depan bangsa ini. Makanya, Jokowi tak peduli dengan para pembencinya yang selalu nyinyir terus. Nasib bangsa ini lebih penting bagi Jokowi ketimbang mendengar ocehan-ocehan yang tak bernilai sedikit pun. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.